wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan hasil perkalian titik dari dua buah vektor. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan hasil perkalian silang antara dua vektor. Oke, untuk perkalian titik antara dua vektor caranya adalah, misalkan kita memiliki dua buah vektor satuan. Misalkan ada vektor F1, ya. F1 adalah AXI ditambahkan dengan AYJ ditambahkan dengan AZK. Sedangkan vektor yang kedua, F2, yaitu kita misalkan dengan B ya, F2-nya BXI ditambahkan dengan BYJ ditambahkan dengan BZK. Kita tuliskan dalam bentuk umum terlebih dahulu. Nah, maka untuk menghitung besarnya atau hasil ya, menghitung hasil perkalian titik antara F1 dikalikan dengan F2 adalah, kalian lihat di sini ada untuk komponen I, di sini untuk komponen J, dan ini adalah untuk komponen K-nya. Jadi kalian tinggal kalikan saja, yang I itu ada AX, kalian kalikan dengan BX. Oke, ditambah berikutnya untuk yang J-nya ada AY dikalikan dengan BY. Jadi rumusnya dikali ya, dikali kemudian ditambah, dikali ditambah lagi. Di sini ada siapa? Ada AZ dan dikalikan dengan BZ. Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk menentukan hasil perkalian titik antara dua buah vektor. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk contoh soalnya. Katanya, tentukan hasil perkalian titik dari vektor A. Ada vektor A yaitu 2I dikurang 2J dikurangkan dengan K. Kemudian vektor B yaitu min I ditambah J ditambah 2K. Nah, sekarang kita tentukan hasil perkalian titiknya. Maka vektor A kalau kita kalikan dengan vektor B, maka hasilnya adalah, kalian lihat, yang memuat komponen I adalah 2 dan negatif 1. Jadi kalau tidak ada angka artinya ada angka 1 ya. Kita kalikan 2, kalian kalikan dengan negatif 1 ditambah, lihat lagi untuk komponen J-nya. Ada siapa? Ada 2 dan yang untuk vektor B-nya ada 1, angka 1 ya, ditambahkan untuk komponen K-nya ya, untuk komponen K-nya untuk vektor A ada, jadi tanda di depan kalian ikutkan ya, berarti di sini ada yang keliru tadi ya, seharusnya dia negatif ya, karena untuk komponen K itu dia ada min 2J. Nah, oke, kita tulis di sini min 2, jadi yang kalian ambil angkanya saja, di sini positif J, berarti positif 1 ditambah, nah kemudian ada negatif K. Oke, tadi ini negatif ya. Oke, ini ada negatif tadi 2J dikurang gitu ya. Nah, kalian ambil untuk yang K-nya, kelihatan ya ada min K. Min K itu artinya min 1 dikali untuk yang vektor B-nya ada 2. Angkanya 2 ya. Oke, kita kalikan 2 kali min 1 min 2 ditambah min 2 kali 1 min 2 ditambah min 1 kali min 2 min 2. Maka hasilnya adalah min 2 positif ketemu negatif, negatif 2 positif ketemu negatif, negatif 2. Min 2 dikurang 2 adalah min 4. Min 4 dikurang 2 adalah min 6. Jadi hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B itu adalah min 6. Oke, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya.
Oke, kita lihat ya untuk contoh soal yang berikutnya. Ada vektor A, katanya vektor A-nya itu adalah 2i dikurang 2j ditambahkan dengan k. Sedangkan vektor B-nya itu adalah 3i ditambahkan dengan j. Kita cari untuk perkalian titik vektor A dikalikan dengan vektor B. Kalian ingat? Kalikan yang memiliki komponen yang sama. Di sini untuk vektor A 2 ya, 2i dan vektor B 3i, berarti kalian kalikan 2, kalian kalikan dengan 3. Oke, 2 kita kalikan dengan 3. Kita tambahkan, selalu ditambah ya. Untuk komponen J-nya itu ada siapa? Nah, karena dia negatif, masukkan tanda negatifnya, yaitu min 2 dikali di sini J. J itu artinya 1J ya, berarti 1. Kemudian ditambahkan dengan untuk K-nya, kebetulan untuk vektor B-nya ini tidak ada untuk komponen K-nya. Sebenarnya ada ya, jadi kalau kita tuliskan, dia ditambahkan dengan 0K. Nah, kalau kalian ragu, kalian boleh tuliskan seperti ini. Jadi kalau tidak ada, sebenarnya angkanya 0 gitu ya. Nah, jadi untuk komponen K-nya, itu ada 1, K itu artinya 1K, berarti 1 ya. Kita kalikan dengan untuk vektor B-nya ada 0, K-nya, T0. Oke, sama juga dengan 2 kali 3 adalah 6, ditambah min 2 kali 1 adalah min 2, ditambah 1 kali 0 adalah 0. 6 ditambah min 2 hasilnya adalah positif 4 ditambah 0 ya, hasilnya adalah positif 4. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal atau bentuk soal yang lainnya yang berhubungan dengan perkalian titik vektor atau perkalian titik pada dua buah vektor. Oke, sekarang kita lihat untuk bentuk soal yang kedua. Katanya adalah dua buah vektor V1. Jadi ini ada vektor V1 ya. Vektor V1-nya itu adalah 20 km per jam. Vektor V2-nya adalah 50 km per jam mengapit sudut 30 derajat. Untuk sin 30 derajat itu adalah 3/5. Tentukan nilai perkalian titik untuk vektor V1 dikalikan dengan V2. Perkalian titik ya. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini gimana? Karena di sini sudah ada sudut yang diketahui dan vektornya pun tidak dituliskan dalam bentuk vektor satuan seperti soal yang kita kerjakan di awal tadi. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, maka untuk menghitung besarnya atau hasil dari perkalian dua buah titik yang mengapit sudut, perkalian titik antara dua buah vektor yang mengapit sudut ya, kalian bisa gunakan rumusnya itu. Kalau secara umum rumusnya adalah F1 atau vektor F1 jika dikalikan dengan vektor F2 dia akan sama dengan besar vektor F1 dikalikan dengan besar vektor F2 dikalikan dengan cos alfa. Kita gunakan rumus ini kalau sudut apitnya dan besar vektornya sudah diketahui. Oke, sudah diketahui. Seperti soal yang ini ya. Nah, maka untuk menentukan besarnya vektor V1 dikali V2, kalian tinggal gunakan rumusnya. Maka rumusnya akan menjadi vektor V1 dikalikan dengan vektor V2 kita kalikan dengan cos theta. Cos theta ya. Masukkan. Berapakah nilai untuk atau besar vektor V1? Yaitu 20. Untuk vektor V2, 50. Kita masukkan. Cos, sudut yang dibentuk adalah 37 derajat. Kita kalikan dulu. 20 kali 50 adalah 1000 ya, 1000 ya, dikalikan dengan cos 37. Nah, cos 37 berapa? Kalian lihat di sini, yang diketahui di sini adalah sin 37. Maka untuk cos 37 bisa kita cari dengan menggunakan konsep Pythagoras. Nah, kalian ingat lagi
Rumus sin itu adalah sisi yang berada di depan sudut kita bagi dengan sisi miringnya. Yang berada di depan sudut, nah karena nilai sinnya adalah 3/5. Ini sin alfa ya. Sin atau sin theta boleh ya. Sin theta atau sin alfa. Karena di sini alfa. Ini kita ganti jadi theta aja ya. Nah, maka sin theta depan per miring berarti 3/5. Yang mana yang di depan sudut? Yang di sini 3. Miringnya adalah 5. Nah, kita bisa menentukan nilai untuk panjang sisi yang di sini dengan menggunakan konsep Pitagoras. Karena yang dicari bukan sisi miring, berarti kita kurangkan. Sisi miringnya kita kuadratkan, kita kurangkan dengan sisi yang lainnya yang dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, akar 25 dikurang 9 adalah akar 16, akar 16 adalah 4, maka panjang sisi yang di sini adalah 4. Nah, untuk menentukan nilai cos, nah berarti yang tadi yang 3/5 itu adalah sin berapa? Itu kan tadi adalah sin 37 derajat ya, berarti di sini alfanya adalah 37 derajat. Berarti untuk menentukan nilai cos 37 derajat, kalian ingat lagi cos 37 itu adalah nilai gitu ya, atau sisi yang berada di dekat sudut dibagi dengan miringnya. Yang mana yang berada di dekat sudut? Yaitu 4. Berarti 4 per berapa? Miringnya adalah 5. Berarti 4/5. Maka cos 37 itu nilainya adalah 4/5. Nah, gitu ya. 1000 apakah bisa dibagi 5? Bisa. 1000 kita bagi 5 itu hasilnya adalah 200. 200 kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 800. Satuannya tadi adalah kilometer per jam. Jadi besarnya hasil perkalian titik antara vektor kecepatan V1 dan kecepatan V2 adalah sebesar 800 km per jam. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali jika kalian menemukan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian titik dua buah vektor, jika vektornya dalam bentuk vektor satuan kedua-duanya, atau yang kedua dituliskan dalam bentuk atau dia mengapit sudut. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.